Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ridwan dari Bisa Asia Jakarta. Terima kasih untuk rekan-rekan semua untuk waktunya ikut serta dalam sesi CTU atau Construction Technology Update dari Bisa Asia pada pagi hari ini. Pada sesi CTU pagi ini kita kembali update bersama Bostik dengan tema Silent Benefit, di mana di sini telah bergabung bersama kita tim dari Bostik, ada Bapak Dwi Ananda Marta selaku technical tim dari Bostik. Selamat pagi, Pak Dwi. Selamat pagi Pak Ridwan, Ya, selamat terima pagi kasih semua. Pak Dwi telah bergabung bersama kita pada sesi CTU pagi ini. Seperti biasa, untuk sesi CTU kita akan bagi menjadi dua sesi, di mana sesi pertama nanti sesi presentasi dari Bostik, kemudian kita akan lanjut dalam sesi Q&A di sesi berikutnya, di mana nanti di sepanjang Bostik presentasi atau Pak Dwi presentasi, teman-teman bisa langsung tulis pertanyaan dalam kolom chat box, karena nanti semua pertanyaan yang masuk akan kita bacakan di dalam sesi pertanyaan tanya jawab dan dijawab langsung oleh Pak Dwi selaku tim dari Bostik. Untuk teman-teman jangan lupa di download Construction Plus apps dari Bisa Asia karena kita masih ada free trial untuk 30 hari ke depan untuk teman-teman yang ikut dalam sesi CTU pagi ini. Dan untuk teman-teman yang berlangganan 1 tahun ke depan dalam bulan ini, kita akan berikan diskon 50% berlangganan Construction Plus apps dari Bisa Asia. Berikut untuk cuplikannya. Ya, teman-teman bisa langsung download di Apple Store maupun di Google Play. Baik, selamat pagi Pak Dwi. Sehat-sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Pak Ridwan. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Baik, Pak Dwi. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa mulai saja untuk sesi CTO bersama Bostik pagi ini. Untuk itu, Pak Dwi, saya persilakan. Terima kasih. Saya share screen ya Pak. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Dwi Ananda Marta, saya bertugas sebagai teknikal di PT Bostik Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang manfaat silen bagi kita sebagai penghuni bangunan. Sebelumnya sedikit saya ceritakan tentang Bostik. Bostik adalah perusahaan yang bergerak di bidang adhesif sejak tahun 1800-an. Saat ini Bostik menjadi bagian dari Arkema, yang merupakan salah satu perusahaan kimia terbesar di dunia. Bostik memiliki sekitar 50 kantor perwakilan yang tersebar di dunia, salah satunya di Indonesia. Kemudian di bidang konstruksi, Bostik memiliki tiga kategori produk, yaitu sealant, waterproofing, dan adhesif. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pentingnya penggunaan sealant pada bangunan kita. Baik, pertama-tama kita harus bedakan terlebih dahulu antara sealing dan bonding, karena seringkali terjadi salahnya pemahaman tentang ini. Jadi kalau sealing sebenarnya adalah kegiatan untuk menutup celah di antara dua material menggunakan sealant, sedangkan bonding adalah merekatkan dua material menjadi satu dengan adhesif atau perekat. Di mana sih celah-celah tersebut ada pada bangunan kita? Jadi pertemuan dua material atau dua bidang akan membuat celah di antaranya, gitu ya. Contohnya pemasangan dinding precast. Untuk memudahkan saat fabrikasi dan transportasi, maka dinding precast biasanya dibuat menjadi beberapa modul, dan ketika dipasang, maka antar modul tersebut akan tercipta celah yang harus ditutup atau disiling. Atau di rumah kita biasanya pemasangan kusen pintu dan kusen jendela pada dinding itu biasanya juga akan ada celah di antaranya. Bahkan pemasangan keramik lantai juga membuat celah yang biasa kita sebut dengan nut keramik. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita harus menutup celah-celah tersebut? Berikut ini beberapa manfaat penggunaan sealant pada bangunan kita. Jadi, dengan menggunakan sealant itu di antara dinding dan kusen, sealant bisa mencegah masuknya air hujan dan kelembapan melalui celah-celah tersebut. Jadi, kalau seandainya kita biarkan, bisa jadi akan
masuk air dan kelembapan sehingga timbul jamur dan akan merusak estetika. Selain itu, silen juga bisa mengurangi suara bising dari satu ruang ke ruangan lain dengan menutup celah di antara ruang-ruang tersebut yang menjadi media untuk rambatan suara. Celah yang timbul pada lantai maupun dinding seringkali menjadi jalan masuk bagi hewan-hewan kecil, dan silen bisa menutup celah tersebut sehingga bangunan kita bisa terbebas dari hewan-hewan kecil tersebut. Menutup celah pada area eksterior juga berfungsi untuk mengurangi masuknya debu dan udara dingin ke dalam bangunan. Yang tidak kalah penting, silen silen tertentu gitu ya, terutama silen yang memiliki kemampuan fire rated, itu memiliki ketahanan terhadap api dan sangat berguna sebagai bagian dari satu sistem proteksi pasif terhadap bahaya kebakaran, sehingga bisa memberikan waktu bagi penghuni bangunan untuk menyelamatkan dirinya. Nah, yang terpenting dari manfaat penggunaan silen adalah silen mampu mengakomodir siklus pergerakan yang terjadi pada bangunan. Karena terutama di bagian eksterior cukup cukup terjadi pergerakan bangunan yang terus-menerus. Ini sebagai ilustrasi, material yang kita gunakan pada area eksterior akan mengalami perbedaan suhu yang lebih besar dibandingkan dengan kondisi interior ya. Pada musim hujan, substrate akan mengalami penyusutan dan membuat silen akan tertarik atau stretch gitu ya. Sedangkan di musim panas akan terjadi sebalikannya, substrate akan memuai dan dia akan menekan silen. Oleh karena itu dibutuhkan silen yang mampu mengakomodir pergerakan substrate-nya. Jadi silen yang digunakan harus memiliki elastisitas. Bila silen tidak mampu mengikuti pergerakan tersebut ketika terjadi muai susu tadi, maka akan terjadi kegagalan fungsi silen. Biasanya silen akan lepas atau akan terjadi robekan pada silen tersebut. Nah, pada ASTM C920 disebutkan tentang kelas-kelas kemampuan silen dalam mengakomodir pergerakan-pergerakan tersebut. Klasifikasi pada silen pada ASTM C920 disebutkan ada kelas 25 atau C25, C35, C50, dan C100/50 ini yang paling tinggi. Gitu ya. Pemahaman sederhana dari kelas-kelas tersebut adalah sebagai berikut. Kita ambil contoh silen kelas 50 atau C50. Silen dengan kelas 50 ini digunakan untuk menutup celah dengan lebar 2 cm. Misalnya kita lihat di sini ya, mudah-mudahan kelihatan ya ininya contohnya ya. Jadi kita umpamakan ini dinding precast dan kemudian kita menutup celah ini dengan silen. Ini lebarnya 2 cm, kemudian ketika terjadi muai susut, dia harus bisa tertarik minimal 50% dari lebar awalnya. Jadi dia harus bisa stretching itu minimal dari 2 cm menjadi 3 cm gitu ya. Dan begitu juga ketika substrate-nya terjadi pemuaian, maka silen ketika tertekan, dia harus bisa tertekan 50% kurang dari lebar awalnya. Jadi jika awalnya dia lebar 2 cm, maka dia harus bisa tertekan menjadi 1 cm. Nah, saat ini bahan bangunan yang tersedia di pasaran sangat beragam ya, dan bisa menunjang desain-desain yang indah karya para arsitek. Namun pemilihan material pendamping juga harus tepat gitu, agar terhindar dari kerugian di masa yang akan datang. Jadi pemilihan silen yang tidak tepat itu akan mengakibatkan bangunan yang contohnya di slide ini, dia bangunan yang sangat indah, namun karena pemilihan yang material silen yang kurang tepat, maka dia menjadi tidak lagi menjadi indah gitu ya. Sebaliknya, ketika kita memilih material silen yang tepat, maka kita akan membuat keindahan tersebut bertahan lebih lama. Nah, jadi bagaimana sih cara memilih silen yang tepat, ya? Itu mungkin yang akan menjadi pertanyaan. Yang pertama, kita harus tahu dulu di mana lokasinya, apakah di eksterior atau interior. Karena area eksterior membutuhkan performa silen yang lebih tinggi dibandingkan area interior. Paparan cuaca yang terus-menerus, kemudian paparan sinar UV juga termasuk akan mempengaruhi performa mekanis dari silen. Yang kedua, kita harus tahu jenis substrate-nya. Apakah substrate yang akan kita aplikasikan silen itu berpori atau tidak berpori. Ada silen-silen yang memiliki daya rekat terbaiknya terhadap material berpori dan begitu juga sebaliknya. Contoh material berpori itu adalah beton, kayu, dinding bata, dan sebagainya. Untuk material yang tidak berpori, kita bisa contohkan, kita lihat adalah kaca, metal, aluminium, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kita juga harus tahu tipe dari join-nya.
atau tipe gap-nya tadi, apakah celah tersebut merupakan expansion join ataupun connection join. Expansion join memiliki movement pergerakan itu yang lebih besar. Gitu. Contoh dari expansion join itu adalah celah di antara modul dinding precast. Sedangkan kalau contoh dari connection join itu adalah celah antara kusen dengan dinding precast tadi. Jadi karena dia ada di dalam dinding precastnya, maka dia tidak terlalu besar dibandingkan dengan antar modul dinding precast tadi. Setelah kita mengetahui ketiga parameter tersebut, selanjutnya kita bisa memilih sealant dengan bahan dasar yang sesuai. Jadi ada 4 bahan dasar sealant yang umum digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah poliuretan, atau biasa disingkat dan dikenal dengan sebutan sealant PU. Bisa digunakan untuk area eksterior dan interior, memiliki daya rekat terbaik untuk material yang berpori, bisa digunakan untuk expansion maupun connection joint. Kalau di pasaran untuk produk sealant PU ini tersedia movement capability-nya kelas 100/50. Nah, namun untuk sealant PU ini dia memiliki resiko timbulnya gelembung udara pada permukaan ataupun di dalamnya. Yang kedua adalah sealant dengan bahan dasar silikon. Mungkin ini adalah tipe sealant yang paling dikenal karena sudah lama digunakan, gitu ya. Silikon biasa bisa digunakan untuk area eksterior dan interior. Miliki daya rekat terbaiknya untuk bidang yang tidak berpori. Bisa digunakan untuk expansion maupun connection joint. Untuk kebutuhan tertentu, movement capability-nya mulai dari kelas 25. Gitu. Dia juga ada di kelas yang lebih tinggi, biasanya di sealant-sealant yang untuk kebutuhan struktural. Namun, kekurangan dari silikon ini adalah dia tidak dapat dicat dan memiliki ketahanan yang cukup lemah terhadap abrasi atau gesekan. Yang ketiga, ada sealant dengan bahan dasar hybrid. Nah, sealant hybrid ini secara mudah bisa kita katakan merupakan perkawinan silang antara sealant PU dan silikon. Namun, sejatinya dia tidak mengandung silikon dan tidak menggunakan solvent dan isocyanate seperti PU. Sealant hybrid ini bisa digunakan untuk area eksterior dan interior, bisa digunakan untuk bidang yang berpori dan tidak berpori, bisa digunakan baik untuk expansion maupun connection joint. Dan di pasaran, movement capability yang tersedia itu up to kelas 50, dan sealant hybrid ini juga dia lebih ramah terhadap lingkungan. Kemudian tipe sealant yang keempat adalah tipe sealant akrilik. Sealant ini adalah sealant yang paling ekonomis, hanya bisa digunakan untuk area interior karena sealant ini merupakan sealant yang water based. Bisa digunakan untuk bidang yang berpori dan tidak berpori, namun memiliki movement capability yang tidak terlalu besar gitu ya. Di pasaran umumnya kisaran 7,5% sampai dengan 12,5% atau kelas 12,5. Sealant akrilik ini sangat mudah diaplikasikan dan sangat mudah ketika diaplikasikan cat gitu, dia akan bisa blendingnya lebih smooth gitu ya, bisa lebih seamless karena dia sama-sama water based dengan catnya. Namun karena water base-nya itu pun juga, maka biasanya sealant akrilik ini akan terlihat penyusutan di area permukaannya. Nah, Bostik memiliki semua tipe dari range produk dari sealant-sealant tersebut. Pada kesempatan kali ini kami hanya sampaikan beberapa saja karena waktu yang terbatas, yaitu kita sampaikan tipe PU dan tipe hybrid. Bostik memiliki beberapa range sealant berbahan dasar poliuretan gitu ya. Jadi sealant PU kita punya beberapa tipe sealant. Salah satunya adalah P795 Seal and Flex Premium. Kita coba saksikan terlebih dahulu videonya.
Seperti yang barusan kita saksikan, P795 merupakan sealant multifungsi. P795 masuk ke dalam kategori sealant high modulus. Jadi bisa digunakan untuk menutup celah vertikal, seperti celah antara dinding fasad precast, dan bisa juga untuk menutup celah horizontal, seperti dilatasi dan sambungan modul jalan beton. Selain itu, P795 juga memiliki daya rekat yang bisa digunakan untuk merekatkan elemen dekorasi yang ringan. Nah, secara fitur, P795 menggunakan teknologi poliuretan generasi terbaru. Jadi berbeda dengan sealant-sealant PU generasi tradisional, sealant dengan generasi terbaru ini pada proses pengeringannya dia tidak menimbulkan gelembung udara, menggunakan teknologi dilatan hardener dan gel paste teknologi, sehingga sangat memudahkan dalam aplikasi dan membuat sealant ini tidak akan melorot dan sagging. P795 juga memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap UV jika dibandingkan dengan sealant PU tradisional, dan tidak perlu untuk menggunakan primer dalam aplikasinya, dan memiliki movement capability yang cukup besar, yaitu kelas 50. Kemudian dengan teknologi tadi, maka sealant P795 ini dia memiliki fitur non-bubbling. Gitu. Jadi berbeda dengan sealant poliuretan umumnya yang cenderung bisa timbul bubbling apabila pengaplikasiannya kurang tepat, maka untuk P795 ini dia tidak akan timbul gelembung udara sama sekali. Jadi bisa digunakan untuk di semua musim, baik musim panas maupun musim hujan. Sealant ini bisa diaplikasikan juga di banyak bidang gitu ya, termasuk di bidang yang lembab sekalipun. Jadi kalau untuk teknologi PU yang lama, ketika musim hujan biasanya cenderung progres akan melambat, progressive project, tapi dengan menggunakan P795, setelah hujan selesai, hujan berhenti gitu ya, kita bisa langsung aplikasi di lapangan tanpa harus menunggu dindingnya kering. Jadi dengan kondisi dinding yang lembab, kita bisa langsung aplikasi sistem ini. P795 juga sudah lolos uji untuk beberapa standar, dan saat ini masih dilakukan pengujian untuk masuk ke dalam kategori kelas 100/50. P795 juga memiliki sertifikat pengujian direct food contact, sehingga sealant ini sangat aman untuk digunakan pada proyek-proyek yang berhubungan dengan pemrosesan atau manufaktur produk makanan. Untuk dari sisi VOC-nya, P795 juga sudah teruji dengan grade A+. Jadi fitur-fitur kunci dari P795 adalah satu, memiliki movement capability yang tinggi, itu masuk di kelas 50, elongation at break-nya sampai di 900%, tidak memerlukan primer dalam aplikasinya, memiliki ketahanan terhadap UV yang sangat baik, bisa diaplikasikan pada gap atau celah dengan lebar sampai dengan 50 mili atau 5 cm, bisa diaplikasikan untuk selain untuk vertikal, bisa juga diaplikasikan untuk di area horizontal. Nah, untuk tipe sealant yang selanjutnya adalah tipe hybrid. Bostik memiliki sealant hybrid dengan nama H725 Sealant Flex Facade. Untuk sealant teknologi hybrid ini pun juga sama dengan P795, dia tidak akan timbul gelembung udara. Juga sangat ramah terhadap lingkungan karena tidak mengandung solvent. Seperti halnya P795 tadi gitu. Jadi sealant ini juga sudah teruji tidak melorot dan tidak sagging. Jadi dalam aplikasinya nanti gitu ya, ketika diaplikasikan vertikal maka dia akan tetap smooth gitu tanpa kelihatan ada bagian-bagian sealant yang turun gitu atau melorot tadi. Nah, itu jadi itu juga untuk H725 tidak akan terjadi gelembung udara walaupun juga diaplikasikan dalam aplikasi tooling mau dry tooling maupun wet tooling. Kemudian mungkin Bapak dan Ibu juga sudah familiar dengan kondisi staining gitu ya. Kita sering melihat hal tersebut terjadi pada bangunan di sekitar kita, khususnya yang menggunakan ACP sebagai material fasad. Sealant adalah bagian kecil dari proyek gitu ya. Seringkali sealant tidak menjadi prioritas dan diserahkan kepada aplikator untuk pemilihannya. Nah, pemilihan silikon untuk ACP dapat menyebabkan kondisi staining. Bagaimana sih bisa terjadi staining gitu ya? Silikon tuh memiliki plasticizer atau pengencer di dalamnya untuk dia bisa diekstrud, yaitu menggunakan minyak silikon.
beberapa produk silikon murah gitu bahkan menggunakan mineral oil. Nah, minyak ini dia akan bermigrasi dari sealant ke substrate-nya. Sehingga indikasinya bisa kita lihat substrate-nya akan berwarna lebih pekat dibandingkan area lainnya. Silikon sendiri secara sifat alamiahnya dia memiliki elektrostatis yang tinggi sehingga dia cenderung membuat kotoran atau debu itu sangat mudah untuk menempel. Dan ketika sudah menempel seperti itu, kemudian turun hujan, maka akan membuat kondisi yang tadi dia kotor itu akan menjadi lebih parah lagi karena akan melebar ke bagian bawahnya, termasuk juga minyak dan kotoran yang menempel tadi. Nah, seperti contohnya seperti pada bangunan yang tadi ya, yang sudah kita saksikan sebelumnya, ini contoh terjadinya staining akibat penggunaan material silikon untuk menutup celah di antara ACP. Lalu kemudian bagaimana solusinya supaya tidak terjadi seperti ini? Kita bisa gunakan sealant hybrid tadi, Fustic H725 Sealant Flex Facade, karena H725 memiliki nilai elektrostatis yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan silikon, sehingga sedikit debu yang menempel. Selain itu, H725 juga tidak menggunakan silikon oil maupun mineral oil di dalamnya, sehingga tidak akan terjadi migrasi minyak yang menyebabkan staining. H725 juga memiliki nilai elektrostatis yang rendah gitu ya, sehingga dia tidak beresiko untuk menempel debu itu jadi lebih mudah menempel, tidak mudah untuk menempel. Nah, ini adalah salah satu contoh proyek di Bangkok yang menggunakan H725. Ini umur proyeknya kurang lebih sudah 2 tahun dan sampai dengan saat ini kondisi fasadnya masih sangat baik gitu tanpa terlihat adanya standing tadi. 725 ini merupakan sealant hybrid yang tahan terhadap cuaca, kondisi cuaca dan paparan UV. Jadi suatu sealant apabila tidak memiliki ketahanan terhadap UV dalam jangka waktu tertentu akan berdampak pada daya tahannya, akan mengurangi kinerja mekanisnya dan memiliki tampilan yang tidak indah dipandang. Itu seperti pada di slide ini kita bisa lihat ada contoh-contoh sealant yang dia akan terjadi retak-retak gitu ya, seperti sudah sangat kering karena sudah tidak ada kandungan moisture-nya di dalamnya. H725 juga sudah diuji dengan simulasi paparan cuaca normal sampai dengan 11 tahun dan telah lolos uji. Untuk menyempurnakan desain Bapak dan Ibu, khususnya pada fasad ACP dan fasad-fasad metal lainnya, kami merekomendasikan penggunaan sealant H725 sealant flex facade. Nah, selanjutnya kami punya produk spesial berbahan dasar PU. Kita saksikan terlebih dahulu cuplikannya sebagai berikut. Jadi ini tentang kondisi kebakaran yang sangat mungkin untuk terjadi pada bangunan kita. Bostik memiliki produk sealant fire rated yang diberi nama Fireband One. Fireband One adalah sealant yang memiliki fitur dengan ketahanan terhadap api sampai dengan 4 jam, up to 4 hours. Fireband One melengkapi sistem dinding atau lantai tahan api pada bangunan dan bisa juga menjadi bagian penutup celah pada penetrasi elemen utilitas di dinding ataupun lantai. Nah, kita untuk produk ini dia tersedia dalam kemasan sosis 600 ml. Jadi bisa digunakan untuk melengkapi sistem dinding proteksi atau lantai tahan api Bapak dan Ibu sekalian. Oke, kami juga bisa membantu Bapak dan Ibu dalam keperluan untuk spesifikasi teknis, training, maupun supervisi di lapangan. Kami juga menyediakan data teknis dan safety dataset produk-produk yang kami jual. Berikut ini adalah beberapa proyek-proyek yang sudah menggunakan produk-produk Bostik. Jadi ini yang beberapa waktu terakhir, dan ini juga yang masih berjalan sampai dengan saat ini, ada beberapa proyek.
Baik, itu slide terakhir saya. Jadi silakan kontak kami Pak untuk berdiskusi gitu ya tentang pemilihan material sealant, teknis pelaksanaan dan desain sambungan, dan juga terkait dengan supervisi pekerjaan aplikator. Untuk melihat produk-produk lainnya, Bapak dan Ibu bisa akses di bostik.com/Indonesia atau bisa scan QR code yang ada di layar ini. Nah, demikian presentasi saya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Ridwan. Terima kasih. Ya, ya, baik. Terima kasih, Pak Dwi, untuk update-nya dari Bostik untuk benefit sealant-nya ya Pak ya. Ya, Pak. Cukup menarik dan cukup banyak ya Pak fungsinya untuk sealant dari Bostik ini. Silakan untuk teman-teman bisa langsung tulis pertanyaan dalam kolom chat box. Nanti untuk pertanyaan masuk kita akan bantu job langsung dari tim Bostik langsung dengan Pak Dwi. Oke, saya langsung masuk ke pertanyaan pertama dari Bapak Nanang dari Adia Graha. Izin bertanya, Pak. Yang pertama, Bostik PU Construction merupakan sealant poliuraten multifungsi untuk sambungan apa saja. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, bagaimana proses pengerasan silan Bostik PU saat digunakan akan membentuk segel yang mampu menghasilkan silix expansion yang compression movement sebesar berapa persen dari lebar sambungan awalnya. Silakan Pak Dwi. Baik, Bisa dibantu dijawab. baik. Terima kasih Pak Ridwan. Jadi untuk sealant yang tadi kita sampaikan untuk produk P795, sealant ini merupakan sealant kategorinya high modulus gitu ya. Jadi selain dia bisa juga digunakan untuk aplikasi di vertikal gitu ya, di bidang dinding vertikal, dia juga bisa diaplikasikan di area lantai. Jadi di area sambungan dilatasi, di area celah-celah dilatasi itu kita bisa tutup dengan P795, atau juga misalnya kita punya area modul jalan beton atau pavement gitu ya, misalnya carport kita antar carport gitu kita pakai beton, itu bisa kita isi dengan P795. Karena dia high modulus, maka dia tidak mudah untuk rusak gitu ketika dilewati orang, jalan, ataupun dilewati kendaraan-kendaraan. Selanjutnya untuk proses pengeringannya, P795 ini dia memiliki take free time yang cukup cepat gitu waktunya. Jadi dalam waktu 50 menit dia sudah mengalami take free time, jadi bisa aman untuk melakukan pekerjaan lainnya. Namun dari sisi kering sempurnanya tetap di waktu 7 hari. Jadi take free time itu adalah ini Pak. Jadi ketika kita aplikasikan sealant gitu ya, kemudian di bagian maaf ya kelihatannya, di bagian permukaannya ini dia akan kering terlebih dahulu dibandingkan sisi dalamnya. Jadi area permukaan luar itu bisa kering sekira dalam waktu kurang lebih 50 menit. Kemudian secara keseluruhan sealant itu akan kering kurang lebih di 7 hari. Begitu Pak Riwan. Semoga menjawab ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Dwi. Saya lanjut ke pertanyaan dari Bapak Andi Wicaksono. Untuk sambungan antar panel GRC, biasanya kami tidak mau ada gap terlihat agar kesannya jadi kesatuan satu panel. Nah, apakah ada tipis silat bisa dicat Pak? Kemudian agar sesuai dengan warna panel GRC-nya, dan bagaimana kendala terhadap semua susut permukaan cat di atasnya. Terima kasih. Baik, saya coba jawab. Jadi sealant P795 maupun H725 tadi ini merupakan sealant yang bisa dicat Pak. Jadi paintable dia.
apa namanya, dengan tipe cat pada umumnya gitu ya, itu dia bisa di-cat dengan baik. Kemudian juga memiliki nilai susut yang hampir tidak bisa kita lihat gitu, Pak. Jadi kalau ini saya mohon maaf ini green screen-nya nggak bisa kelihatan jadinya. Jadi ini biasanya kalau silen yang dia akan penyusutannya tinggi biasanya akan terjadi cekungan gitu ya di sini karena proses pengeringannya. Tapi P795 dan H725 ini tidak terlihat penyusutannya gitu. Jadi tetap flat sehingga ketika nanti Bapak gunakan untuk papan GRC maka dia bisa akan tetap terlihat flat gitu, Pak. Antar papannya dia tidak terlihat penyusutan, akan bisa terlihat satu bidang. Hanya saja walaupun silen-silen ini bisa dicat, namun dia tidak kita belum bisa bilang dia akan terlihat seamless gitu ya, karena memang karena ada beda material gitu ya antara si papan GRC dengan silen, maka masih tetap akan terlihat gitu ya bila bila kita cari secara shading-nya dia tetap akan terlihat satu garis vertikal, namun itu bisa tersamarkan gitu karena silen ini bisa dicat. Gitu Pak Ridwan. Ya, baik Ya, Pak Dwi. baik. Pak Dwi. Terima Tapi kasih banyak. mungkin Mhm. saran dari kami Pak biasanya kalau untuk dicat kita bisa lakukan mockup terlebih dahulu gitu Pak. Jadi bisa eh, ekspektasinya nih sudah tercapai atau belum gitu. Biasanya di lapangan kita coba lakukan mockup. Ya, baik Ya, Pak Dwi. baik. Pak Dwi. Saya lanjut Dari dari Bapak Bapak Hartoyo dari Sumare Sumare Serpong. Serpong, Dia bertanya, apa penyebab apa penyebab silen terjadi terjadi melepuh, Pak? melepuh, Pak? Karena kami Karena memakai kami silen memakai silen postik dan postik ada kasus dan ada melepuh di kasus melepuh di proyek apartemen. proyek apartemen. Nah, silakan. Nah, Mungkin bisa silakan. Mungkin bisa dikasih solusinya, Pak, ini. solusinya, Pak. Silakan, Pak. Mungkin yang Pak Hartoyo maksud melepuh itu di ini ya Pak, di permukaan silennya ini timbul gelembung-gelembung gitu ya Pak ya, kayak ada apa gelembung-gelembung udara gitu ya. Kalau yang benar yang seperti itu yang dimaksudkan, maka itu adalah kondisi bubbling yang terjadi pada silen. Jadi adanya gelembung udara yang timbul dari silen, dari dalam silen, dan dia karena permukaannya sudah secara keseluruhan sudah hampir kering, maka dia terperangkap di dalam dan kelihatannya seperti itu tadi melepuh. Sebenarnya kondisi itu terjadi ada beberapa hal, Pak. Yang pertama, biasanya kondisi substrate-nya dia sangat lembab atau bahkan basah, dan kondisi ruangannya juga kelembapannya tinggi. Nah, biasanya memang kita ada batasan-batasan tertentu untuk melakukan aplikasi silen, khususnya untuk yang teknologi lama ya, Pak ya. Untuk silen teknologi tradisional itu, yang poliuretan tradisional, dia memiliki resiko itu. Namun P795 dan H725 tadi ini, dia tidak akan timbul kondisi seperti yang tadi Pak Hartoyo sampaikan, yaitu tidak akan timbul gelembung udara atau kelihatan seperti ada melepuh-melepuh seperti tadi. Untuk mengatasinya sih sebenarnya, ya kalau misalnya habis hujan biasanya kita tunggu dulu dindingnya kering baru kita aplikasikan sealant, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Terima banyak kasih banyak eh, jawabannya. jawabannya. Saya lanjut Saya lanjut dari dari Ibu Ibu Dini Dini Marina, Pak. Marina, Pak. Nah, Nah, ini beliau ini bertanya, beliau bertanya, ini ini menimbulkan menimbulkan atau tidak, Pak, atau bila tidak, Pak, kering? bila kering? Karena beberapa Karena produk beberapa produk ada ada retakannya, Pak. retakannya, Pak. Mohon maaf Pak Ridwan agak kurang jelas suaranya. Ya, Ya, untuk silen untuk dari silen Bostek dari ini Bostek apakah ini apakah menimbulkan pecahan, menimbulkan Pak? pecahan, Pak? Pecahannya. Iya, Nah, jika kering. jika kering. Nah, Baik. karena Nah, beberapa karena produk beberapa produk ini ada ini ada retakannya juga. retakannya juga. Ya, Silakan, Pak. Silakan, Pak. seharusnya seluruh produk silen itu dia tidak akan timbul retakan, Pak. Jadi seperti tadi di presentasi sebelumnya gitu ya, saya tampilkan ada beberapa gambar yang dia terjadi retakan di silen atau di pinggir pinggir di substrate-nya atau di tengah gitu ya, atau retak-retak
pada material sealant-nya secara keseluruhan. Jadi ada dua hal penyebabnya. Bila terjadi satu retakan di area tengah, maka itu terjadi umumnya karena sealant ini tidak mampu mengakomodir pergerakan mulai susut materialnya. Jadi sealant yang digunakan itu movement capability-nya lebih rendah dibandingkan dengan pergerakan yang terjadi. Yang kedua, retakan-retakan tadi juga di gambar ada saya sampaikan, itu biasanya terjadi karena paparan sinar UV gitu yang cukup lama sehingga dia menjadi seperti retak-retak seperti itu Pak, dan itu biasanya ketika kita usap begini pun dia akan terlihat kayak kapur di tangan kita, jadi kayak sudah getas. Nah, P795 dan H725 secara movement capability memiliki kemampuan yang sangat tinggi gitu, sehingga tidak akan timbul terjadinya retakan di tengah gitu akibat gagal dalam mengakomodir movement capability-nya, maupun juga akan timbul retakan-retakan tadi, karena kedua sealant ini memiliki ketahanan terhadap cuaca dan UV yang sangat bagus. Oke, terima kasih Pak. Kita lanjut dari Pak Habibie, Pak. Nah, ini beliau bertanya, produk sealant yang sudah pasang pada kaca jendela yang sering terkena cahaya matahari. Nah, ini bertahan sampai berapa lama, Pak? Nah, ini pengalaman di kantor saya memakai sealant merek lain, tidak sampai satu tahun sudah bocor, Pak. Silakan, Pak. Oke. Ini kalau saya tadi tangkap ininya ya Pak ya. Jadi kondisi aplikasinya adalah antara kaca dengan frame gitu ya, frame kacanya gitu ya. Nah, jadi pertama berapa lama daya tahan dari sealant-nya itu tidak hanya bergantung kepada kualitas produk sealant-nya Pak, tapi juga bergantung kepada pengaplikasiannya. Apabila diaplikasikan dengan baik, maka sealant itu akan bertahan lama gitu ya Pak ya umurnya. Kalau untuk kasus yang tadi disebutkan, untuk kaca dengan frame, kita mungkin lebih rekomendasikan sealant dengan tipe silikon. Itu karena tipe silikon itu dia sealant yang memang cocok digunakan untuk material yang tidak berpori. Di lain sisi, sealant H725 juga bisa sih digunakan untuk area itu, gitu, karena dia juga memiliki kemampuan di material yang tidak berpori. Nah, secara keumuman produk Pak dari Bostik gitu ya, kita punya warranty factory statement untuk umur produknya, untuk usia produknya kita bisa gunakan sampai dengan 10 tahun. Tapi memang dengan beberapa catatan-catatan termasuk seperti yang tadi saya sampaikan, apabila memang sudah diaplikasikan dengan metode yang sesuai. Karena khawatir apabila tidak diaplikasikan dengan benar, maka bisa juga terjadi kegagalan-kegagalan dari fungsi sealant tadi. Oke, terima kasih Pak Dwi untuk jawabannya. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Arvin, Pak, dari Matrix. Apakah sealant bisa diberi warna? Nah, jika bisa, ini apakah harus diwarnai sendiri, Pak? Oh, diberi warna ya, Pak? Iya, ini bisa pesan atau diwarnai sendiri, Pak? Kalau untuk saat ini, Pak, di Bostik kami belum menerima sealant untuk warna yang custom gitu ya. Jadi sealant yang tersedia di Bostik umumnya hanya warna-warna yang memang warna umum gitu. Jadi biasanya ada warna hitam, putih, dan abu-abu. Namun mungkin bisa kita bicarakan apabila memang kuantiti yang dibutuhkan warna khusus itu mungkin masuk ke dalam kuantiti jumlah tertentu yang bisa kita sediakan. Mungkin seperti itu Pak Ridwan. Ini mungkin bisa nanti dibahas lebih lanjut kalau memang dibutuhkan untuk hal ini. Ya, baik. Terima kasih Pak jawabannya. Nah, ini berikutnya dari Bapak Andre Nova Sagita.
Dari Puri Hasana Property tanya Pak. Selamat pagi, ingin tanya tentang teknologi silen. Nah, ini bisakah silen itu semacam memuai, Pak? Arsitektur yang panas, bahkan lebih dari katakan di atas suhu 50 derajat, sehingga bisa terkelupas atau semacamnya. Lalu proses pengeringan silen tersebut apakah bisa menempel jika langsung dikena air ketika pemasangannya atau menunggu proses berapa waktu lama? Silakan. Baik, jadi silen memiliki ketahanan terhadap suhu ya Pak. Jadi ada dua, ada ketahanan terhadap suhu ketika aplikasi, itu rentangnya dia 5 derajat sampai 40 derajat Celcius. Kemudian ada ketahanan terhadap suhu ketika dia sudah terpasang gitu ya. Ketika sudah terpasang dia rentangnya lebih luas gitu, jadi rentangnya bisa -5 sampai 80 derajat Celcius. Jadi apabila silen sudah terpasang untuk menutup celah gitu ya, terus kemudian ternyata kondisi site-nya atau kondisi lingkungannya gitu, environment-nya dia berubah menjadi lebih dari 80 derajat Celcius atau lebih dari -5 derajat Celcius, maka akan ada kemungkinan silen ini memiliki kegagalan dari beberapa fungsinya, terutama di adesinya. Bisa jadi dia akan akan berkurang kemampuan elastisitasnya dan seperti itu. Namun ketika silen digunakan untuk rentang suhu tadi di antara -5 sampai 80 derajat, maka dia akan berfungsi dengan fungsinya yang sebenarnya yang memang seharusnya, Pak. Jadi tidak akan terpengaruh dari suhu tersebut, kecuali memang suhunya melebihi dari batasan yang sudah ditetapkan. Jadi kadang-kadang kalau mungkin kita lihat di sini gitu ya, cenderung penggunaan suhu di negara kita juga tidak sampai ke 80 derajat Celcius ataupun -5. Sehingga harusnya silen-silen ini dia tidak akan memiliki kendala dalam aplikasinya. Terus kemudian yang kedua, mohon izin Pak Ridwan, yang kedua tadi pertanyaannya apa ya, Pak? Iya. Kemudian ini Pak, proses pengeringan silennya Pak. Karena ini bisa tetap menempel kah? Langsung kena air. Ya. Ini pemasangannya menunggu proses berapa waktu lama? Silakan. Ya, baik. Jadi kalau untuk dinding yang basah atau lembab, untuk silen H725 dan P795 ini dia bisa langsung diaplikasikan, Pak, tanpa harus menunggu dindingnya kering terlebih dahulu. Pun juga seandainya nanti ketika kita aplikasi, misalnya aplikasi dalam kondisi tidak hujan, terus kemudian turun hujan gitu ya. Nah, itu memang biasanya akan terdampak kepada permukaan dari silennya. Biasanya kalau untuk P795 dan H725 ini dia memiliki take free time yang cukup cepat gitu ya. Jadi lebih tahan. Namun seringkali ketika hujannya cukup kencang dan dia akan langsung ya, impact langsung ke silennya itu mungkin permukaannya akan sedikit terpengaruh gitu ya. Namun apabila dia sudah kering, maka tidak akan terpengaruh. Dia akan tetap rata seperti selesai. Gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Dwi atas jawabannya. Saya lanjut. Selanjutnya dari Pak Janing. Saya akan bacakan pertanyaannya. Produk silen yang digunakan untuk fire stop pada fasad ini jenis apa, Pak? Bagaimana ketentuan dan cara kerja silen stop tersebut?
Silakan Pak Dwi. Kalau untuk Firestop Pak, kita saat ini yang ada di Indonesia, kita hanya punya Fireband One. Jadi sealant ini adalah sealant berbahan dasar poliuretan, dan kita telah melakukan pengujian dia untuk linear joint maupun untuk penetration joint itu sampai dengan hasilnya untuk ketahanan apinya, Firestop-nya sampai dengan 4 jam. Secara teknis pelaksanaan tidak berbeda dengan sealant lain gitu ya. Jadi apa namanya, ada komposisi dan ada hal-hal lain yang harus diperhatikan. Seperti kita harus bersihkan terlebih dahulu permukaan-permukaannya yang akan disilan. Terus kemudian juga kita tetap harus gunakan backer rod gitu ya di belakangnya sebelum kita aplikasikan sealant. Dan kita juga harus perhatikan komposisi, ketebalan, lebar, dan kedalaman dari gap-nya. Jadi secara instalasi sih sebenarnya sama, Pak. Cuman mungkin yang harus diperhatikan gitu ya, walaupun Fireband One telah memiliki sertifikasi pengujian sampai dengan 4 jam untuk ketahanan apinya, namun sealant fire rated tidak berdiri sendiri gitu ya. Jadi sealant fire rated adalah bagian dari satu dinding ataupun satu lantai fire rated gitu ya. Jadi seandainya ada dinding yang memang desain sebagai dinding ketahan api, ketika dindingnya memiliki ketahanan terhadap api itu sekitar 60 menit gitu ya, maka sealant fire rated ini juga akan mengikuti dinding ini secara performa gitu. Jadi karena kemungkinan besar tembusnya api itu lebih dari dindingnya terlebih dahulu, karena permukaan dindingnya yang cukup besar. Jadi sealant ini bisa sampai dengan 4 jam, namun dia mengikuti sistem dari dinding yang digunakan. Apabila dindingnya itu memiliki ketahanan terhadap api selama 60 menit, maka dia juga akan mengikuti di 60 menit sebagai bagiannya. Begitu juga kalau dengan 120 menit atau bahkan 4 jam sekalipun. Gitu, Pak. Jadi maksimalnya untuk Fireband One ini bisa tahan terhadap api sampai dengan 4 jam. Ya, baik. Terima banyak Pak Dwi untuk jawabannya. Saya lanjut dari Bapak Arif Jadi beliau bertanya merek Bostik apakah aman dari segi kesehatan, Pak? Nah, silakan Pak. Ya, aman Pak, sealant Bostik gitu ya, untuk material poliuretan, hybrid, silikon dan akrilik itu aman untuk digunakan. Walaupun memang mungkin ketika orang mungkin wah sealant ini ada mengandung ini itu, tapi secara keseluruhan gitu ya, ketika sealant ini sudah full cure terpasang, maka sealant ini sangat-sangat aman untuk penghuni bangunannya, penghuni rumahnya. Yang harus diperhatikan hanya pada kondisi pelaksanaan, Pak. Jadi ada beberapa tipe sealant yang memang dia yang diperhatikan itu adalah dari sisi VOC-nya gitu ya, volatile organic compound-nya. Tapi sealant Bostik ini sudah memiliki sertifikasi terhadap kandungan VOC yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara internasional. Jadi tidak lagi menjadi sealant yang berbahaya, tapi sangat aman untuk digunakan. Ya, baik, terima kasih Pak Dwi untuk informasinya. Lanjut langsung ke Pak Suryanto. Dia bertanya, Pak, untuk dari Bostik untuk memperoleh kualitas yang optimal, ini maksimum bisa menutup celah sampai berapa meter, Pak? Kemudian kedua untuk sealant dari Bostik yang tipe biru mempunyai garansi sampai berapa tahun? Silakan. Baik. Untuk lebar gap ya, atau lebar celah yang bisa ditutup oleh sealant Bostik itu minimal 5 mili
dan maksimal di 5 cm untuk P795 dan H725. Di tipe tertentu kita punya satu tipe poliuretan lainnya itu yang paling besar, jadi bisa sampai dengan 6 cm. Namun di P795 dan H725 ini, jika Bapak memiliki bidang dengan gap lebar 5 cm, maka silen-silen ini bisa digunakan untuk menutup celah tersebut. Namun yang harus diperhatikan juga adalah komposisinya. Jadi untuk silen itu, untuk aplikasi silen, ada komposisi pemasangan, ketika lebarnya di bawah 1 cm, maka ketebalan dari silen itu juga harus 1 cm. Jadi komposisinya 1:1. Sedangkan jika lebarnya lebih dari 1 cm, maka kedalamannya setengah dari lebarnya, atau bisa kita bilang 2:1. Jadi kalau Bapak punya gap 5 cm, maka kedalamannya itu adalah 2,5 cm untuk ketebalan silen. Untuk garansinya, seperti yang tadi saya sampaikan, dari Bostik memiliki factory statement, gitu ya. Jadi silen-silen Bostik ini memiliki usia sampai 10 tahun dengan catatan, beberapa catatan, termasuk diantaranya adalah diaplikasikan sesuai dengan metode dan prosedur yang sesuai dengan arahan kami. Baik, Itu Pak Rifki. terima kasih Pak Dwi untuk jawabannya. Saya lanjut dari Pak Robi Gunawan dari rumah Dari Studio rumah 78 Studio Arsitektur. 78 Arsitektur, Apakah silen apakah silen H725 H725 dapat digunakan untuk mengisi NAT GRC mengisi NAT GRC super panel super 15 panel 15 meter Pak untuk meter, Pak, plat untuk lantai? plat lantai? Apakah sudah ada Apakah uji sudah ada durabilitas ketahanannya? ketahanannya? Ya. Kalau untuk plat lantai, bila dia diaplikasikan di area lantai, kami lebih merekomendasikan P795 dibandingkan dengan H725. Karena P795 dia memiliki kategori high modulus, jadi untuk abrasi dia lebih tahan terhadap gesekan-gesekan dibandingkan dengan H725. H725 bisa kita aplikasikan di area lantai, namun dengan kondisi tidak terjadi traffic cable yang tinggi gitu. Jadi tidak terlalu banyak lalu lalang orang. Sedangkan P795 kita bahkan dilalui mobil pun bisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Dwi untuk ya. Lanjut dari Bapak Floren Deni dari Megatika Megatika Internasional. Internasional Dia bertanya, bertanya, apabila terjadi kebocoran di kolam berenang, untuk proses aplikasi silen harus dikuras kolam kita. kemudian apakah Bostik yang bisa mengakomodir masalah kebocoran dalam kolam tanpa menguras? Silakan Pak. Ya. Ini untuk kolam itu memang cukup sering menjadi pertanyaan, Pak. Namun yang harus kami sampaikan di sini bahwa secara umum ya silen-silen itu memang tidak didesain untuk direndam di dalam air gitu, Pak. Jadi mohon maaf kami tidak bisa memberikan jawaban untuk produk-produk Bostik yang bisa diaplikasikan di kolam renang, Pak. Karena silen secara umum dia memiliki limitasi tidak bisa direndam di dalam air secara terus-menerus, dan kemudian juga terdapat limitasi terhadap beberapa bahan kimia seperti kaporit atau klorin. Jadi kalau di kolam renang umumnya menggunakan kaporit, dan itu akan bisa beresiko terhadap silennya. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan ini, Bostik tidak memiliki produk untuk area tersebut, Pak. Baik, terima kasih Terima banyak kasih banyak Pak Dwi untuk jawabannya. jawabannya. Untuk teman-teman Untuk yang teman-teman yang sudah bertanya, bertanya, jangan khawatir untuk jangan khawatir pertanyaan untuk masuk nanti akan dijawab secara langsung oleh tim Bostik, oleh tim Pak Dwi Bostik, ya Pak, via Pak Dwi ya Pak, via via email. email. Waktunya terbatas Pak. Dari Baik, Pak dari Dwi Pak mungkin Dwi ada yang mau mungkin ada yang disampaikan mau disampaikan rekan-rekan Pak. Iya, Silakan Pak Dwi. Silakan Pak Dwi. terima kasih Bapak dan Ibu, sangat senang sekali pagi ini bisa berbagi informasi dan kita bisa berdiskusi. Seandainya memang Bapak dan Ibu memiliki
kebutuhan untuk informasi, untuk berdiskusi yang lebih lanjut, kami siap bisa melakukan diskusi, baik bisa diskusi langsung ataupun online untuk bersama dengan tim Ibu dan Bapak. Jadi silakan kontak saja, kami siap untuk membantu. Ya, baik, baik. Terima kasih Pak Dwi. Terima kasih Pak Dwi. Nah, untuk teman-teman silakan mungkin bisa di screenshot atau dicatat ada di share nomornya bisa screen nomor Pak Dwi dan juga alamat emailnya ya Pak ya. Dan juga ada QR code-nya yang bisa langsung ke website Politik. Jadi silakan teman-teman catat untuk kontak dan website dari Gostik. Saya akan umumkan bahwa penanya terbaik sesi pagi ini. Silakan teman-teman standby karena akan kita berikan untuk teman-teman yang standby dalam sesi kali ini. Yang pertama ada Bapak Suryanto. Pak Suryanto masih di sini, Pak? Ya, masih. Oke, Bapak, selamat ya, Pak. Kemudian yang kedua ada Bapak Floren Denny. Ya, sama-sama, Bapak. Yang kedua ada Bapak Floren Denny dari Megatika. Pak Denny masih di sini, Pak? Bisa merespon? Masih, Pak. Oke, Bapak. Selamat ya, Pak. Pak Suryanto dan Pak Denny mendapatkan masing-masing 100.000 rupiah untuk voucher OVO dan GoPay-nya dari BCI Asia. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi lucky draw untuk teman-teman yang tetap setia dalam sesi CTU pagi ini. Jadi mohon tetap standby untuk responnya. Ditunggu sejenak. Yang pertama yang beruntung. Arifin. Ya. Bapak William Win, mohon merespon saya via chat atau open mic sejenak, boleh Pak William? Saya hitung sampai 3. Pak William, 1, 2, 3. Mohon maaf, sudah tidak di tempat. Saya akan skip. Remo. Apa dia lewat? Ya. Yang beruntung yang pertama, Bapak M. Sofian Juma. Pak Soifan Juma, oke, selamat Bapak. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bapak. Selanjutnya yang kedua. Ada Bapak Priawan. Pak Priawan masih di sini Bapak? Mohon merespon saya via chat atau masih ya Pak? Oke Bapak. Ya masih. Selamat Pak Priawan, sama-sama Bapak. Dan yang ketiga. Ibu Tekla Rahayu. Ibu Rahayu masih di sini? Mohon merespon Ibu via chat atau open mic sejenak, boleh saya izinkan. 1, 2, 3. Mohon maaf, saya remove Ibu Rahayu. Ibu Ratna Puji Utami. Selamat Ibu Ratna. Masih di sini Ibu? Kasih Pak, terima kasih. Sama-sama Ibu. Selanjutnya yang keempat. Ya. Ibu Sani Naima. Ibu Sani masih di sini. Bisa merespon saya sejenak? Halo, ya masih Pak. Ya, terima kasih. Oke, thank you. Selamat Ibu. Dan yang terakhir yang beruntung hari ini. Ya, Ibu Meliana Heri. Ibu Meliana masih di ini, Ibu. Halo. Oke, hadir ya. Baik, selamat Ibu. Baik, selamat para pemenang masing-masing mendapatkan 100.000 rupiah untuk voucher OVO dan GoPay dari BCI Asia.
nanti akan dihubungi tim Bisa Asia untuk konfirmasi data detailnya. Teman-teman jangan lupa di-download course Bisa Asia, karena kita masih ada untuk free trial untuk 30 hari ke depan untuk teman-teman yang ikut dalam sesi CP pagi ini, dan juga diskon 50% untuk berlangganan Consultant Plus Apps dari Bisa Asia untuk 1 tahun ke depan hanya untuk di bulan ini. Berikut untuk cuplikannya. Ya, teman-teman bisa langsung download di Apple Store maupun di Google Play. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Dwi dan tim dari Bostik atas waktunya. Terima kasih Pak Ridwan. Ya, sama-sama. Terima kasih juga untuk teman-teman semua atas waktunya. Mohon maaf jika ada sedikit gangguan dan kesalahan teknisi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kita akan kembali dalam next sesi berikutnya. Di minggu depan kita akan ada kembali bersama Bardi untuk lighting system dan produk. Jadi jangan lupa ditunggu untuk invitation-nya. Saya Ridwan pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mas Ridwan. Terima kasih Mas Ridwan.